Bab 6231. Ketika Charlie memberitahu kakeknya melalui telepon bahwa dia akan mendirikan Changying Otomobil dengan keluargaan, Zhongquan di ujung telepon menangis. Ketika dia mengetahui bahwa nama itu sebenarnya diusulkan oleh kakek Charlie, dia semakin menangis. Changying adalah putra kesayangannya dan rasa sakit yang tidak pernah bisa ia lepaskan di dalam hatinya. Namun, dia pernah berpikir bahwa hanya keluarga Wade yang akan merasa tertekan dengan kematian Changying. Dan keluargaan sepertinya tidak pernah mengambil hati kematian Changying. Dan bahkan membenci mereka atas kematian Margaret. Namun tak disangka, selalu ada tempat bagi Changying di hati lelaki tua keluargaan. Dan sepertinya bebannya sangat berat. Kemudian, ketika dia mendengar Charlie mengundangnya ke Aorus Hill untuk menandatangani kontrak dengan keluargaan, dia setuju tanpa ragu-ragu. Mengenai waktu penandatanganan spesifik, Charlie tidak terlalu cemas. Dalam beberapa hari ke depan, keluargaan akan memilah aset dan sumber daya terkait Gao Heng. Dan belum terlambat untuk menandatangani kontrak setelah menyelesaikannya. Terlebih lagi, Charlie ingin meluangkan waktu untuk membangun momentum dan menyebarkan berita ke dunia luar. Setelah berita pendirian perusahaan mobil bersama oleh keluargaan dan keluarga Wade mengejutkan seluruh industri otomotif, dia akan membiarkan kakeknya datang ke Aorus Hill untuk menandatangani kontrak. Tujuan lain melakukan ini adalah agar Pollard menyelesaikan pernikahan dan bulan madu dengan tenang. Dan jangan biarkan masalah ini menunda rencana awal. Setelah semuanya dipastikan, Charlie dan Pollard berpamitan dan meninggalkan rumah kakek mereka. Karena bahagia, mereka berdua minum banyak wine. Meskipun Charlie dapat menggunakan energi spiritualnya untuk mengonsumsi alkohol sepenuhnya, dia tidak melakukannya. Sebaliknya, dia merasakan kelumpuhan otak akibat alkohol, dan pikirannya penuh dengan pikiran. Dia secara khusus menelepon Orville untuk membantu mengemudi dan mengirim Pollard pulang terlebih dahulu. Dia dan Mei Qing telah tinggal bersama. Ketika Charlie mengirimnya ke pintu rumahnya, Mei Qing keluar dari villa sesegera mungkin. Melihat wajah Pollard memerah karena minum, dia tidak menyalahkan Charlie sama sekali tetapi berkata, "Charlie, terima kasih telah membawa Pollard kembali. Kamu tidak minum terlalu banyak malam ini, kan?" Charlie tersenyum dan berkata, "Tidak, Bibi. Paman juga tidak minum terlalu banyak. Dia hanya sedikit mabuk. Jangan khawatir." Mei Qing mengangguk, mendukung Pollard, dan berkata kepada Charlie, "Apakah kamu ingin masuk dan minum teh? Saya merebus pinggan puer, yang dapat membantu Anda sadar." Charlie menolak dan berkata, "Bibi, sudah terlambat. Jadi aku tidak akan mengganggumu. Di luar dingin. Kamu dan Paman harus segera kembali ke rumah, dan kami akan kembali juga." Mei Qing tidak memaksa lagi, mengangguk, dan berkata, "Kalau begitu kembalilah perlahan dalam perjalanan, dan sampai jumpa besok malam." "Oke, sampai jumpa besok malam." Charlie berkata kepada Pollard, "Paman, aku akan kembali sekarang." Pollard sedikit mabuk, tapi pikirannya masih jernih. Dia memandang Charlie dan berkata, "Charlie, tidak ada yang salah dengan apa yang kita sepakati sebelumnya, kan? Jika tidak ada yang salah, aku akan memberitahu bibimu sebentar lagi." Charlie tahu bahwa yang dibicarakan Pollard adalah permintaan untuk mengungkapkan identitasnya kepada Mei Qing. Dia sudah menyetujuinya sebelumnya, jadi dia tidak akan menyesalinya. Namun, dia mengangkat alisnya dan tersenyum, berkata, "Paman, tidak ada yang salah dengan masalah yang telah disepakati. Tetapi sebagai calon CEO, apakah Anda mempertimbangkan untuk meminta Bibi menjadi wakil presiden yang membidangi urusan hukum? Bagi perusahaan besar, Departemen Hukum merupakan bagian yang sangat penting. Pekerjaan Departemen Hukum juga mencakup berbagai hal, di antaranya masalah hukum terkait hak kekayaan intelektual menjadi prioritas utama. Oleh karena itu, diperlukan seorang ahli yang sangat berpengalaman di bidang hukum untuk mengambil alih." Charlie percaya pada pencapaian hukum Mei Qing. Apalagi ia sudah bertahun-tahun bekerja di bidang hukum di Amerika. Arah pengembangan masa depan Changying Otomobil adalah globalisasi. Artinya, Departemen Hukum perusahaan harus mahir dalam hukum barat. Begitu mereka menembus pasar luar negeri,
pesaing lokal di pasar luar negeri pasti akan menggunakan berbagai jebakan hukum untuk menghalangi pihak luar. Pemerintah negara tersebut juga dapat menggunakan berbagai undang-undang yang tidak adil untuk membatasi perkembangan perusahaan asing dan mengekang dampak perusahaan asing terhadap perusahaan lokal. Oleh karena itu, perusahaan di luar negeri harus dilengkapi dengan tenaga hukum yang berpengalaman dan siap untuk menuntut dan merespons kapan saja. Charlie merasa Paul masih muda dan pengalamannya masih kurang. Selain itu, dia memiliki firma hukum keluarganya sendiri, dan dia tidak bisa membiarkan dia melepaskan bisnisnya sendiri. Oleh karena itu, merupakan solusi terbaik untuk memperkenalkan Making ke Changying Otomobil untuk mengambil alih pekerjaan hukum. Making masih dalam kegelapan saat ini. Tidak tahu apa yang mereka berdua bicarakan. Jadi dia bertanya dengan bingung, "Charlie, Anda ingin saya menjadi wakil presiden urusan hukum untuk apa? Apakah kamu akan memulai bisnis?" Charlie tersenyum dan berkata, "Bibi, biarkan paman memberitahumu perlahan setelah kita kembali." Setelah itu, dia bertanya kepada Pollard, "Paman, apa pendapatmu tentang lamaranku?" Pollard mengetahui Making dan tingkat profesionalnya. Jika dia benar-benar bisa bergabung dengan Changying Otomobil, itu pasti akan sangat membantu. Kebetulan Making sekarang sudah benar-benar pensiun. Selain mengajar kelas di universitas senior setiap hari, dia akan berolahraga dan menanam bunga dan rumput. Dia punya banyak waktu, tapi dia tidak tahu apakah dia akan setuju. Jadi dia berkata pada Charlie, "Jangan khawatir. Aku akan ngobrol baik dengan bibimu nanti." Melihat mereka berdua tidak menjelaskan apapun, Making tersenyum dan berkata pada Pollard, "Rahasia apa yang kalian berdua sembunyikan? Mengapa kamu membuatku tegang?" Bab 6232. Pollard berpura-pura menjadi misterius dan berkata, "Aku punya rahasia besar yang ingin kuberitahukan padamu. Ayo masuk dan membicarakannya." "Oke." Making mengangguk, dan mereka berdua mengucapkan selamat tinggal pada Charlie. Setelah melihat Charlie masuk ke dalam mobil dan pergi, mereka kembali ke villa. Setelah kembali ke rumah, Making membantu Pollard duduk di sofa. Menyerahkannya teh yang telah dia siapkan sebelumnya, dan berkata, "Old Wat, apa yang kamu dan Charlie rencanakan?" Pollard berkata dengan serius, "Istriku, saya berencana untuk mengundurkan diri dari sekolah." "Berhenti?" Making berkata dengan heran, "Bukankah sebelumnya kamu mengatakan bahwa kamu berencana untuk mengajar sampai pensiun? Kenapa kamu tiba-tiba berubah pikiran?" Pollard berkata dengan penuh emosi, "Mengajar dan mendidik masyarakat tentu dapat membantu membina generasi penerus. Tetapi dibandingkan dengan jalur kekuatan industri, ini masih agak halus. Charlie ingin berinvestasi di perusahaan kendaraan energi baru dan mengundang saya menjadi CEO. Saya setuju." Making tertegun dan berkata tanpa sadar, "Charlie, dia ingin berinvestasi di perusahaan kendaraan energi baru. Itu investasi puluhan miliar. Bagaimana dia bisa berinvestasi? Ratusan miliar." Pollard melambaikan tangannya. "Ratusan miliar hanyalah level awal. Total investasi yang direncanakan harus lebih dari 300 miliar yuan. Investasi tahap pertama lebih dari 150 miliar, dan Charlie menyumbang setengahnya." Making menatapnya dengan heran, dan setelah beberapa saat, dia berkata, "Kau membuatku pusing, Wat tua." Meskipun Charlie adalah pemuda yang sangat cakap dan baik, bagaimana dia mampu berinvestasi di perusahaan sebesar itu? Apakah kalian berdua minum terlalu banyak bersama hari ini? Pollard memandang Making dan bertanya padanya, "Istriku, saat kamu dan ayah Paul memulai bisnis di Amerika Serikat, Anda memiliki banyak kontak dengan lingkaran keuangan, lingkaran modal Ventura, dan perusahaan besar di Amerika Serikat. Pikirkan kembali saat Anda berada di Amerika Serikat. Siapa orang Tiongkok paling terkenal di dunia keuangan dan modal Ventura yang pernah Anda dengar?" Making berkata tanpa ragu, "Itu pasti Margaret dari keluargaan. Dia seumuran dengan kita. Saat kami masih memperluas basis pelanggan kami sedikit demi sedikit. Dia sudah menjadi angel investor untuk separuh perusahaan di Silicon Valley. Banyak kasus klasiknya merupakan contoh buku teks di sekolah bisnis.
Bukan sekadar pembicaraan untuk mengatakan bahwa dia adalah Buffett versi perempuan. Lalu Mei-King berkata, Margaret seharusnya menjadi teman sekolahmu, kan? Aku ingat kamu menyebut dia saat kita mengobrol sebelumnya. Ya, kata Pollard dengan emosi. Margaret adalah teman sekelasku dan idola generasi kami. Mei-King bertanya dengan heran, bukankah kita sedang membicarakan investasi Charlie di industri otomotif? Bagaimana kita bisa sampai ke Margaret? Pollard memandang Mei-King dan berkata dengan sangat serius. Istriku, aku ingin memberitahumu sebuah rahasia. Tapi kamu harus berjanji padaku dulu bahwa kamu tidak boleh memberitahukan rahasia ini kepada siapapun kecuali Paul. Mei-King mengangguk tanpa ragu dan berkata, jangan khawatir, karena ini rahasia, aku bahkan tidak akan memberi tahu Paul. Pollard berkata, sebenarnya, Paul juga perlu mengetahuinya. Lagi pula, kami sudah mendapatkan akta nikah. Dari sudut pandang hukum, dia adalah anak tiri saya dan kami adalah satu keluarga. Mei-King mengangguk dan berkata, karena kamu ingin berbagi rahasianya. Terserah Anda untuk memberitahu atau tidak memberitahu siapapun. Pollard mengangguk sedikit dan berkata pada Mei-King. Tidakkah Anda penasaran mengapa Charlie mampu berinvestasi di perusahaan kendaraan energi baru yang bernilai ratusan miliar? Itu karena Charlie adalah putra Margaret. Apa katamu? Mata Mei-King melebar, dan dia berkata dengan kaget. Charlie adalah putra Margaret. Old what? Tunggu sebentar, Charlie yang kamu bicarakan adalah Charlie yang baru saja mengirimmu kembali. Menantu laki-laki Jacob, Charlie, kan? Pollard mengangguk dan berkata, ya, itu dia. Mei-King terus bertanya, Charlie ini adalah putra Margaret. Cucu dari keluarga Anne. Pollard mengangguk lagi dan melanjutkan. Dia bukan hanya cucu dari keluarga Anne, tapi juga kepala keluarga Wade saat ini di ibu kota. Anda telah tinggal di Amerika selama bertahun-tahun. Jadi, Anda mungkin hanya pernah mendengar nama ibunya, Margaret, tapi tidak pernah mendengar nama ayahnya. Ayahnya adalah Chang Ying Wade, yang sangat terkenal di Tiongkok saat itu. Berubah, seru Mei-King. Apakah itu Chang Ying yang berani menantang keluarga Rothschild dan bertarung bola-bali dengan mereka tanpa kehilangan keunggulan? Pollard berkata dengan sangat percaya diri, ya, itu dia. Charlie Lo, Charlie yang baru saja mengirimku kembali. Menantu Jacob adalah putra satu-satunya dari Chang Ying dan Margaret. Bukan hanya keluarga Wade yang menjadi milik Charlie. Tapi Emgreen Group di Aorus Hill juga milik Charlie. Mei-King hampir merasa pusing dan bertanya tanpa sadar. Emgreen Group juga milik Charlie. Ini adalah perusahaan lokal terbesar di Aorus Hill. Pollard tersenyum dan berkata, tidak hanya Emgreen Group, Anda juga tahu bahwa Isu Shipping yang kini menjadi salah satu perusahaan pelayaran terbesar di dunia. Dalam 1 atau 2 tahun terakhir, harga pengiriman telah meningkat tajam, dan keuntungan Isu Shipping sangat tinggi. Di permukaan, perusahaan ini sepertinya merupakan perusahaan patungan antara keluarga Su dan keluarga Ito. Tapi faktanya, Charlie adalah pemegang saham terbesar di balik layar. Mei-King mengusap pelipisnya dan menghela nafas. Ya Tuhan, ini terlalu berlebihan. Itu berlebihan. Pollard tersenyum dan melanjutkan, oh, ngomong-ngomong, Anda seharusnya sudah mendengar tentang Cataclysmic Front. Apakah sekarang memberikan pengawalan bersenjata untuk Isu Shipping? Mei-King menatapnya dan bertanya dengan ragu. Apakah kamu akan memberitahuku bahwa itu juga milik Charlie? Bab 6233. Menghadapi pertanyaan Mei-King, Pollard mengangguk lembut. Front bencana juga miliknya. Ya Tuhan, gumam Mei-King. Berita ini sungguh mengejutkan. Putra Margaret, cucu Anne, cucu Wade, sebenarnya adalah Charlie. Saat ini, dia bertanya dengan bingung. Charlie memiliki latar belakang yang kuat. Kenapa dia menetap di Aorus Hill? Kenapa? Mengapa dia menikah dengan keluarga Yakub? Apakah Yakub mengetahui identitasnya? Tentu saja dia tidak tahu. Pollard berkata, alasan mengapa Charlie menikah dengan keluarga Jacob di Aorus Hill adalah karena dia tidak punya pilihan. Identitasnya masih sangat sensitif sekarang. Jadi aku memintamu untuk tidak memberitahu siapapun kecuali Paul.
Dan ini berdasarkan premis bahwa Paul dapat menjaga rahasianya dan tidak memberitahukannya kepada orang lain. Jika Anda tidak yakin Paul bisa menjaga rahasianya, kalau begitu, kamu bahkan tidak bisa memberi tahu Paul. Mei-King sangat pintar. Dia segera memikirkan inti masalahnya dan bertanya kepada Pollard. Alasan kenapa Charlie ingin menyembunyikan identitasnya pasti terkait dengan pembunuhan orang tuanya saat itu, kan? Ya, kata Pollard. Dia punya rencana balas dendam. Kemampuan saya terbatas dan saya tidak dapat membantunya mengatasi masalah ini. Jadi saya tidak menanyakannya secara detail. Saya mengerti. Mei-King mengangguk dengan berat dan berkata, "Jangan khawatir, aku akan merahasiakannya." Lalu dia bertanya, "Kamu bilang kamu ingin mengundurkan diri sekarang. Mungkinkah Charlie dan keluargaan berinvestasi di bidang manufaktur mobil dan membutuhkan bantuan Anda?" "Ya," Pollard berkata dengan nada meminta maaf. "Aku seharusnya meminta izinmu sebelum menyetujuinya. Tapi kesempatan ini sangat langka. Saya benar-benar tidak dapat menemukan alasan untuk menolak, atau bahkan ragu." Kemudian, Pollard berkata, "Charlie dan keluargaan memiliki kekuatan finansial yang sangat kuat. Dan mereka dengan sepenuh hati berusaha melakukan ini dengan baik dan membangun perusahaan mobil lokal yang benar-benar terkenal di seluruh dunia. Jika perusahaan ini bisa sukses, setidaknya bisa menyumbangkan ratusan ribu pekerjaan berkualitas tinggi di sini dan sangat mendorong perkembangan Aurus Hill. Saya juga ingin menjadi bagian dari proyek ini dan berkontribusi terhadap kemajuan." Mei-King berkata tanpa ragu-ragu, "Ini adalah hal yang bagus. Selama Anda memutuskan, saya mendukung Anda 100%. Petik 2. Pollard mengangguk dan berkata dengan lega, "Terima kasih atas dukungan Anda, istriku." Mei-King tersenyum dan berkata, "Sejak saya bertemu dengan Anda sering berbicara tentang kekuatan industri secara sengaja atau tidak sengaja. Meskipun Anda telah berkecimpung di bidang keuangan selama bertahun-tahun. Tetapi saya dapat melihat bahwa dari sudut pandang sosial, Anda lebih menghargai pembangunan industri daripada pembangunan finansial. Sejujurnya, meski menurutku kamu pasti tidak akan mendapat masalah dengan resumemu. Jika Anda melewatkan kesempatan bagus ini, saya khawatir akan sulit bagi seseorang untuk membiarkan Anda mengelola proyek industri dengan investasi ratusan miliar. Ini adalah kesempatan bagus bagi Anda untuk membuktikan diri." Pollard menghela nafas, "Kamu masih memahamiku." Setelah itu, dia teringat apa yang dikatakan Charlie sebelum dia pergi, dan mengangguk cepat. "Ngomong-ngomong, istriku, Charlie ingin kamu bertanggung jawab atas pekerjaan hukum. Tidak sekedar berbicara. Manufaktur mobil adalah rantai industri yang sangat besar. Dengan skala puluhan ribu atau ratusan ribu orang. Setelah dimulai, hal ini juga akan melibatkan sejumlah besar masalah hukum kekayaan intelektual. Dibutuhkan orang-orang yang sangat ahli di bidang hukum perusahaan, hukum paten, hukum ketenagakerjaan, dan berbagai peraturan bisnis untuk mengendalikan segala permasalahan hukum. Jika Anda mulai mengekspor secara global di masa depan, Anda juga harus mempelajari peraturan perdagangan impor dan ekspor serta peraturan anti-monopoli dan anti-dumping di berbagai tempat. Orang biasa benar-benar tidak bisa mengatasinya." Mei-King mengangguk, "Saya sudah lama melakukan dukungan hukum untuk GM. Manufaktur dan penjualan mobil memang melibatkan terlalu banyak undang-undang dan peraturan. Di Amerika Serikat, undang-undang di setiap negara bagian berbeda. Menghadapi serikat pekerja saja sudah merupakan masalah yang sulit. Tidak mudah untuk berinvestasi dan membangun pabrik di seluruh dunia serta memiliki pemahaman dan analisis mendalam terhadap undang-undang dan peraturan setempat." Setelah itu, dia terdiam beberapa saat dan bertanya pada Pollard, "Apakah menurutmu aku bisa melakukannya?" Pollard berkata tanpa ragu-ragu, "Saya pikir Anda sama sekali tidak akan mendapat masalah." Mei-King menghela nafas dan berkata, "Kami semua pergi belajar ke luar negeri ketika kami masih muda dan tinggal di luar negeri. Sekarang ada kesempatan bagus, tentu saja saya tidak boleh menolaknya." Pada titik ini, Mei-King berkata, "Hanya saja banyak perusahaan besar yang memiliki kebijakan untuk menghindari kerabat. Belum lagi pasangan sah, banyak perusahaan yang mengharuskan jika karyawannya jatuh cinta secara internal.
Salah satu dari mereka harus mengundurkan diri. Terlebih lagi, kami telah memperoleh akta nikah dan menikah secara sah. Jika kita berada di perusahaan yang sama, apakah itu tidak pantas? Selain itu, setelah kita menetapkan presiden ini, akan sulit untuk meminta orang-orang di bawah menerapkan persyaratan penghindaran keluarga dalam manajemen perusahaan di masa depan. Karena Anda akan menjadi CEO di masa depan, Anda harus memikirkan masalah ini dengan jernih. Pollard berkata, banyak perusahaan memerlukan penghindaran keluarga. Alasan utamanya adalah untuk menghindari hubungan timbal balik dan merebut kepentingan perusahaan. Meskipun hal ini memiliki efek pencegahan tertentu, ini juga merupakan pedang bermata dua. Ini akan membuat masyarakat merasa bahwa perusahaan terlalu tidak manusiawi dan membungkam emosi alami karyawan. Pollard melanjutkan, selain itu, kami berbeda dari perusahaan internet tersebut. Kekuatan utama karyawan masa depan kami adalah produksi. Kebanyakan dari mereka tidak memiliki bahan produksi inti dan sumber daya inti. Tetapi mereka menghabiskan sebagian besar waktunya antara pabrik dan asrama. Dalam hal ini, keberadaan hubungan kekeluargaan tidak akan berdampak negatif. Making tersenyum dan berkata, kesempatan yang bagus, saya tidak ingin melewatkannya seperti Anda. Jika Charlie tidak punya masalah, dan Anda tidak punya masalah, maka saya juga tidak punya masalah. Besar, Pollard berkata dengan penuh semangat. Aku akan segera menelepon Charlie. Bab 6234. Saat ini, Charlie sedang dalam perjalanan pulang. Mendengar Profesor Watt secara pribadi mengatakan bahwa Making telah setuju untuk menjabat sebagai direktur hukum. Dia merasa sangat bahagia. Baik Pollard maupun Making adalah talenta profesional yang telah bekerja di bidang tersebut selama beberapa dekade. Dengan bergabungnya mereka, Changying Otomobil pasti akan mendapat bantuan yang besar. Jadi Charlie menelepon paman keduanya, Marcus. Kini saatnya membangun momentum dan membuka jalan bagi Changying Otomobil. Malam itu, aplikasi berita besar mendorong berita-berita penting hampir pada waktu yang bersamaan. Keluarga Tionghoa terkuat di dunia, keluargaan dari Amerika Serikat. Sebenarnya diumumkan akan bersama-sama mendirikan perusahaan kendaraan energi baru di China dengan keluarga Wade. Total investasi diperkirakan melebihi 30 miliar dolar AS. Yang merupakan investasi tunggal terbesar dalam sejarah industri otomotif Tiongkok. Awalnya masyarakat sangat penasaran kenapa keluargaan memilih bekerja sama dengan keluarga Wade di Tiongkok. Namun tak lama kemudian orang dalam mengungkap masa lalu kedua keluarga tersebut. Dan banyak orang mengetahui bahwa keluargaan dan Wade sebenarnya adalah saudara. Margaret dan Changying telah dibunuh selama 20 tahun. Kecuali bagi kaum muda di masa puncaknya dan kelompok parubaya dan lanjut usia saat ini. Sebagian besar anak muda yang ada di internet sekarang belum pernah mendengar nama mereka. Mereka juga tidak tahu apa yang terjadi di masa lalu dan keluhan antara kedua keluarga. Dan mereka yang mengetahui keluhan kedua keluarga tersebut tidak pernah menyangka bahwa kedua keluarga tersebut bisa menjadi pasangan setelah 20 tahun. Saat ini, di tepi Antartika, Ravendor. Keturunan langsung dari keluarga Wu bergegas keluar kamar Victoria. Dia dengan hati-hati mengetuk pintu dan dengan hormat berkata di luar pintu. Tuhan, ada sesuatu yang penting untuk dilaporkan. Victoria tidak berbicara, tetapi pintu kayu yang berat itu perlahan terbuka dengan kekuatan yang tidak terlihat. Ravendor melangkah masuk dan melihat Victoria duduk bersila di lantai aula depan yang besar. Mengedarkan energi spiritualnya. Saat ini, Victoria bahkan tidak membuka matanya, dan bertanya perlahan. Ada apa? Katakan padaku. Ravendor buru-buru berkata, Tuanku, ada kabar dari Tiongkok bahwa keluargaan ingin bekerja sama dengan keluarga Wade untuk berinvestasi pada kendaraan energi baru. Victoria perlahan membuka matanya dan berkata dengan ringan. Apa masalahnya? Pendeta buru-buru menjelaskan, Tuanku. Saya tidak membuat keributan, tapi menurut saya sangat tidak terduga jika kedua keluarga tiba-tiba mengumumkan aliansi mereka. Jadi saya datang untuk melapor kepada Anda sesegera mungkin. Victoria berkata, saya mencoba membunuh keluargaan beberapa kali tetapi gagal.
Keluarga An tidak berani kembali ke Amerika Serikat sekarang, dan memutuskan untuk melakukan upaya besar di Tiongkok. Berinvestasi untuk mencari perlindungan di negara itu, saya pikir mereka pasti akan menganggap Tiongkok sebagai arah baru untuk pembangunan di masa depan. Bukankah mereka berinvestasi dalam banyak proyek sekaligus beberapa waktu lalu? Tidak aneh sekarang bekerja sama dengan keluarga Wade. Bagaimanapun, di Tiongkok, keluarga Wade bisa dianggap sebagai tuan rumah. Demi perkembangan mereka sendiri di Tiongkok, keluarga An pasti akan menunjukkan niat baik kepada mereka. Pendeta mengangguk, lalu berkata, "Tuanku, keluarga An telah kembali ke Tiongkok, jadi bukankah kita akan mengambil tindakan terhadap mereka?" Victoria berkata dengan dingin, "Kami akan mengambil tindakan cepat atau lambat, tapi kami tidak bisa melakukannya sekarang. Mereka sekarang menjadi sumber modal asing terbesar di Tiongkok. Jika kita berurusan dengan mereka di wilayah Tiongkok, bukankah itu akan menyinggung Tiongkok? Alasan kenapa saya ingin membunuh mereka tidak lebih dari untuk memaksa Margaret muncul agar tidak mendapat masalah. Jika kita menjadi musuh publik Tiongkok, itu bukanlah tindakan yang masuk akal." Pendeta buru-buru bertanya lagi, "Tuhan, apakah Anda yakin Margaret masih hidup?" Victoria berkata, "Selama 20 tahun terakhir, setiap kali saya memikirkan kematian Chang Ying dan Margaret, saya merasa ada sesuatu yang mencurigakan." Pendeta membungkuk dan berkata, "Saya berani bertanya kepada Tuhan. Mengapa kamu merasa ada sesuatu yang mencurigakan?" Victoria berkata, "Chang Ying jelas bukan orang biasa. Dia adalah pria dengan bakat dan pandangan jauh ke depan. Bagaimana dia bisa dibunuh dengan mudah oleh Jermo bersama istrinya? Dia harus tahu bahwa dia bukan lawan kita. Dengan karakternya, dia akan mengatur istri dan anak-anaknya dengan baik. Tidak mungkin seluruh keluarganya menyerah." Saat dia berkata, Victoria bertanya balik, "Pikirkanlah. Jika Chang Ying tidak bersiap sebelumnya, bagaimana mungkin dia tidak mengetahui keberadaan putranya selama bertahun-tahun? Seorang yatim piatu, yang menghilang dari dunia pada saat kecelakaan itu terjadi. Bagaimana dia bisa menghilang begitu cepat dan sepenuhnya tanpa pengaturan yang matang?" Ini, Ravendor mengerucutkan bibirnya dan berkata dengan hormat, "Apa yang Tuhan katakan masuk akal. Anak itu telah hilang selama 20 tahun dan banyak pihak yang mencarinya. Tapi belum ada yang bisa menemukannya. Jika saya mengingatnya dengan benar, dia berusia paling banyak 8 tahun ketika dia menghilang. Seorang anak berusia 8 tahun pasti tidak memiliki kemampuan seperti itu. Chang Ying pasti sudah mengaturnya sejak lama." Wajah Victoria sedingin es, dan dia berkata dengan tegas, "Karena dia sudah membuat pengaturan untuk putranya. Tidak ada alasan untuk tidak memberikan jalan keluar bagi Margaret. Terlebih lagi, Jermo mengatakan bahwa Margaret terbakar hingga tidak dapat dikenali lagi ketika dia meninggal. Ini adalah keraguan terbesar. Bagaimana jika yang meninggal hari itu bukanlah Margaret, tapi penggantinya diatur oleh Chang Ying?" Bab 6235. Victoria telah berbicara tentang teori konspirasi tubuh kembaran Margaret selama 20 tahun. Meskipun Ravendor memastikan melalui berbagai penyelidikan bahwa wanita yang dibunuh bersama Chang Ying hari itu adalah Margaret sendiri. Tanpa memandang usia, bentuk tubuh, dan karakteristik tulang. Tapi Victoria tidak mempercayainya. Dia selalu merasa bahwa hilangnya Chang Ying dan putra Margaret menandakan bahwa Chang Ying telah bersiap. Dan Chang Ying akan menyelamatkan putranya tetapi tidak istrinya. Selain itu, jenazah Margaret sudah tidak bisa dikenali lagi. Jadi dia merasa ada sesuatu yang mencurigakan. Dalam 20 tahun terakhir, Victoria terus mengawasi keluarga An. Dan bahkan menanam 2 cendekiawan, yang dipilih dengan cermat di keluarga An sekaligus. Hanya untuk mencari kesempatan mencari tahu apakah Margaret memalsukan kematiannya atau apakah dia telah melarikan diri. Sayangnya, kedua cendekiawan ini kini telah terbunuh seluruhnya. Dan dia tidak lagi memiliki mata-mata di keluarga An. Saat ini, Ravendor masih belum begitu percaya dengan anggapan bahwa Margaret belum mati. Dia berkata kepada Victoria dengan hormat, "Tuanku. Menurutku Margaret seharusnya sudah lama mati di tangan Jermo. Kalau tidak, jika dia masih hidup,
mustahil dia tidak memiliki kontak dengan keluarganya selama 20 tahun terakhir. Siapa yang bisa bertahan hidup sendirian setelah kematian suaminya dan bahkan tidak berani menghubungi anggota keluarganya? Selain itu, kedua cendekiawan kami telah menyusup ke lingkaran inti keluargaan selama bertahun-tahun dan telah melakukan analisis dan penyelidikan terhadap mereka selama lebih dari 10 tahun. Kamu bahkan berkali-kali memberi Martel obat khusus saat dia tidak sadarkan diri. Dan menanyakan keberadaan Margaret dan putranya. Selama bertahun-tahun, jawaban Martel tetap sama. Margaret sudah meninggal dan keberadaan putranya tidak diketahui. Victoria berkata dengan dingin, jika seseorang tidak dapat mengendalikan kebutuhan untuk menghubungi anggota keluarganya ketika dia masih hidup. Kalau begitu Margaret bukanlah Margaret yang sama. Wanita ini berbeda dari wanita lain. Strategi dan kesabarannya mungkin hanya sebanding dengan Maria si kecil itu. Pada titik ini, Victoria mengepalkan tangannya dan berteriak dengan kebencian. Pikirkan tentang lebih dari 100,000 orang di bawah komando dan stasiun saya di seluruh dunia. Sudah lebih dari 300 tahun. Dan mereka masih belum menangkap Maria. Mereka semua adalah orang-orang yang tidak berguna. Pendeta berlutut di tanah dengan tergesa-gesa, dan berkata dengan gemetar. Tuanku, tenanglah. Maria itu sangat licik. Terkadang dia tidak bertemu orang asing selama beberapa dekade. Tidak mudah untuk menangkapnya. Kami hampir berhasil terakhir kali, tapi kami tidak menyangka Maria akan kabur sendirian. Victoria berkata dengan kejam, pelarian Maria saat itu pasti ada hubungannya dengan orang misterius yang menyelamatkan keluargaan. Coba pikirkan, penjaga kavaleri yang dikirim waktu itu dipindahkan sementara dari Siprus untuk menangkap Maria. Setelah dia melarikan diri saat itu, penjaga kavaleri yang dikirim juga hilang. Tapi tidak lama kemudian, Jarvis disergap di stasiun regu kematian di Siprus. Dan tubuhnya tidak ditemukan. Ini pasti ulah orang misterius itu. Dan keluargaan. Dia hampir memusnahkan mereka 2 kali, tapi dia ikut campur 2 kali. Bahkan Jermo tidak selamat terakhir kali. Orang ini membunuh 4 Earl dari Warriors dan satu demi satu. Dan sejauh ini kami belum menemukan petunjuk apapun. Saya telah mengambil alih Warriors dan selama lebih dari 300 tahun. Dan saya tidak pernah menderita kerugian dan penghinaan seperti itu. Benar-benar tidak masuk akal. Pendeta berkata dengan ragu, Tuan, orang ini menyelamatkan keluargaan dari bahaya 2 kali. Dia pasti memiliki hubungan dekat dengan keluargaan. Mungkinkah dia bawahan lama Changying dan Margaret? Mustahil. Victoria menjabat tangannya dan menyangkalnya dengan tegas. Dia bisa memaksa Jermo untuk menghancurkan dirinya sendiri. Kekuatannya pasti jauh di atas Changying. Bagaimana Changying bisa memiliki bawahan yang begitu kuat? Tanpa kerja keras selama 100 tahun. Kekuatannya tidak akan pernah mencapai level ini. Bahkan jika dia jenius, itu akan memakan waktu setidaknya 50 tahun. Pendeta berkata, kalau begitu, haruskah kita memindahkan keluargaan lagi untuk melihat apakah kita bisa mengusir pria misterius itu?